Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Suara Anda. Kali ini langsung dari Gedung KPU Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saya Putri Ayu Ningtyas. Pemirsa, kali ini Suara Anda akan membahas hal yang klasik sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda domisili Anda saat ini tidak sesuai dengan KTP, tapi Anda masih ingin memberikan hak suara pada pemilu presiden nanti, apa yang harus dilakukan? Atau kalau misalnya nama Anda, sederhana saja, nama Anda tidak ada di dalam DPT yang sudah diumumkan oleh KPU, apa yang harus dilakukan? Kami membahasnya hari ini secara gamblang, secara jelas dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami, Komisioner KPU Mas Arief Budiman. Mas Arief, terima kasih sudah bersama kami di Suara Anda malam ini. Dan pemirsa, tapi sebelum kita mulai membahasnya, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Beragam survei menunjukkan elektabilitas pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala masih berada di atas pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hasil survei Sugeng Saryadi Syndicate menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi JK mencapai 42,65%. Pasangan Prabowo Hatta hanya meraih 28,35%. Lembaga Cyrus Network menunjukkan 53,6% pemilih memantapkan pilihan kepada pasangan Jokowi JK. Sekitar 41,1% calon pemilih yang memilih pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Keunggulan pasangan Jokowi JK juga terlihat poll tracking. Raihan suara Jokowi JK diprediksi mencapai 48,5%. Sementara pasangan Prabowo Hatta meraih 41,1% suara. Pemilu Presiden 16 hari lagi pemirsa, tidak terasa. Dan bagi Anda yang saat ini memiliki masalah khas pendatang, KTP yang tidak sesuai dengan domisili Anda saat ini, Anda masih bisa memiliki kesempatan untuk memberikan hak suara pada pemilu presiden nanti. Tapi tentunya ada beberapa hal yang harus Anda urus, ada syarat-syarat tertentu. Kita simak bersama. Tidak ada alasan golput, utamanya bagi Anda yang berdomisili di Jakarta maupun kota besar lainnya. Namun harus menggunakan hak pilih di kampung halaman. Anda hanya perlu mengurus formulir A5 dengan datang ke KPU kota atau kabupaten tempat sehari-hari Anda tinggal. Adapun sejumlah persyaratan yang perlu dibawa adalah KTP dan surat keterangan domisili dari kelurahan atau perusahaan tempat Anda bekerja. Bahkan bagi para pelajar, Anda dapat meminta surat keterangan dari sekolah ataupun universitas. Pilihanku. Pengurusan formulir A5 tidaklah sulit. Petugas hanya perlu mengklarifikasi apakah Anda sudah termasuk sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Jika Anda sudah terdaftar di DPT, maka Anda langsung mendapatkan formulir A5. Lalu bagaimana bagi mereka yang belum masuk DPT? Perlakuannya sama. Jadi setiap warga negara, setiap pemilih yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih 17 tahun ke atas atau sudah nikah, kalau dia belum terdaftar di DPT, DPS, DPTB, itu boleh didaftarkan ke PPS menjadi daftar pemilih khusus. Kalau dia tidak ber-KTP DKI Jakarta, boleh juga didaftarkan di PPS Kemas asal ada surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili di wilayah ini, di wilayah di mana dia tinggal. Laporkan ke PPS. Nanti kan kita pemilihnya kan online semuanya nih. Jadi bisa dicek apakah ini sudah terdaftar atau belum. Gitu. Pengurusan formulir A5 dapat berlangsung hingga 10 hari jelang pemilu, atau dengan kata lain, hingga tanggal 29 Juni nanti. Dari Jakarta, Raka Susanto, M. Ridwan, Metro TV. Yaitu sedikit cara untuk Anda jika Anda masih ingin memberikan hak suara pada pemilu presiden nanti. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk berdialog interaktif juga bersama kami di sini di 02158322 atau bisa melalui Twitter @suaraandaonline. Mas Arief Budiman, terima kasih sekali lagi sudah ada di sini untuk memberikan penjelasan. Ini klasik sebenarnya. DPT kemarin, pertanyaan yang banyak orang deh. DPT kemarin sudah diumumkan
jumlahnya 190.307.134 ya DPT Pilpres. Yang luar negeri itu. Termasuk yang luar negeri bertambah sekitar 2,4 juta orang. Masih bisa ditambah lagi atau itu sudah final kan? Itu sudah final, bukan bertambah 2,4 juta, tapi 2.038.000. 2.038.000 jadi ya? 2.038 sekian-sekian ribu. Itu berarti sudah fix ya? Sudah final. Kalau misalnya yang masih belum ada di DPT, apa yang bisa dilakukan? Nah, prinsip adalah bahwa KPU ingin melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi pemilih kan berusia 17 tahun, ya, bukan TNI Polri, kemudian sudah menikah. Jadi walaupun belum 17 tahun, tapi dia sudah menikah, itu wajib dilayani. Nah, KPU membuat beberapa terobosan, gitu ya. Walaupun di dalam undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden itu belum diatur, tetapi di undang-undang pemilu yang lain itu sudah diatur, gitu ya. Jadi KPU membuat apa yang disebut dengan DPK, yang pertama itu. Jadi teman-teman para pemilih warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT bisa mendaftarkan ke KPU Kabupaten Kota, nanti akan ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam DPK, daftar pemilih khusus. Nah, daftar pemilih khusus langsung didistribusikan kepada TPS-TPS yang sudah kita tentukan. Atau kalau dalam DPS tidak ada, di dalam DPT nggak ada, di dalam DPK tidak ada, maka dia bisa didata dalam DPKTB. DPKTB apalagi? Daftar pemilih khusus tambahan. Dia bisa memilih datang ke TPS di mana dia tinggal, itu diberi kesempatan 1 jam terakhir. Karena sejak dibuka sampai dengan 1 jam sebelum berakhir, itu kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang sudah terdaftar. Nah, gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita ada juga terobosan untuk para pemilih yang mobilitasnya tinggi. Jadi misalnya kawan-kawan reporter, ya, itu kan pada hari H belum tentu dia berada di rumahnya sendiri. Betul. Berada di TPS di mana dia mau menggunakan hak pilih. Nah, pada saat itu dia akan bertugas di tempat lain. Maka untuk pemilih yang berpindah tempat memilih, kami sediakan pula namanya formulir A5. Nah, formulir A5 ini harus diurus di PPS asal. Jadi di mana Anda terdaftar. Nah, di situ ada PPS-nya, Anda mengurus form A5, kemudian Anda berikan kepada PPS tujuan, di mana kira-kira pada tanggal 9 Juli mendatang Anda akan ditugaskan. Nah, Anda bisa menggunakan hak pilih Anda di sana. Oke, formulir A5 di sini udah ada contohnya ya, Mas Arief ya. Ini formulir A5, gitu ya. Nanti setelah diisi, satu halaman folio ini akan terbagi menjadi 2. Jadi satu itu akan diberikan kepada Anda kepada pemilih, kemudian yang satunya lagi akan menjadi arsip PPS setempat. Nah, PPS asal akan menghapus nama Anda, kemudian PPS baru akan memasukkan nama Anda, sehingga tidak terjadi data pemilih ganda. Nah, jadi ya didaftar di PPS asal, begitu juga didaftar di PPS tujuan. Nah, itu tidak akan terjadi. Nah, dengan form A5 ini akan terjadi kontrol terhadap data pemilih, di mana Anda terdaftar dan di mana Anda menggunakan hak pilihnya. Ini mesti di daerah asal ya, Mas? Iya, di daerah asal. Misalnya saya KTP Bali tapi tugas di Jakarta, jadi saya harus lapor ke PPS asal di Bali. PPS asal di Bali dulu, kabupatennya mana? Di kota Denpasar. Di kota Denpasar, kemudian di kecamatan mana, di kelurahan mana. Nah, di kelurahan itulah ada PPS. Jadi Mbak Putri mesti lapor ke PPS asal, kemudian diterbitkanlah form A5. Nah, kemudian diserahkan sebagian ini kepada PPS tujuan. Misalnya di Menteng misalnya, di kecamatan Menteng, di kelurahan mana? Kelurahan Menteng, maka diserahkan di kelurahan Menteng. Bisa diwakilkan tidak ini? Kalau mengurus ini bisa saja diwakilkan. Oke, nah, bisa diwakilkan. Ini untuk memastikan bahwa nama Mbak Putri di PPS asal itu sudah dihapuskan. Jadi tidak ada yang menyalahgunakan. Jadi tidak ada yang menyalahgunakan. Bisa begitu. Online tidak? Sementara ini belum, ya, karena otoritas untuk menghapus itu ada di PPS sendiri. Jadi kita tidak bisa menghapus data kita sendiri. Nah, kalau sampai lupa ini, maka boleh diperkenankan lapor ke KPU kabupaten kota setempat. Nah, misalnya di sini berarti
kalau di sini mau menggunakan hak pilih di Jakarta berarti KPU Kota Jakarta. Nanti KPU Kota Jakarta akan mengkonfirmasi ke Kota Denpasar, ke KPU Kota Denpasar untuk mengecek apa betul namanya Mbak Putri sudah terdaftar di Kota Denpasar. Kalau memang betul, maka antar KPU kabupaten kota ini bisa melakukan cross check data, di sana dicoret dan kemudian dimasukkan di sini. Oh gitu. Kalau misalnya tidak melaporkan ke PPS, apa yang akan terjadi, dampaknya seperti apa, kita akan bahas itu. Mas Arief tetap bersama kami di Suara Anda, kami undang Anda bergabung bersama kami 02158 3022.